Oke, halo, balik lagi sama gua Al di series 30 hari sebelum 20 tahun. Ya, sekarang sisa keberapa hari lagi, aduh gua lupa lagi. 8 apa 7 gitu ya. Ya pokoknya gua akan update progress di tanggal 3-nya. Tapi ini gue syuting tanggal 4 pagi, seperti biasa gue pagi-pagi syutingnya. Ya, jadi untuk di tanggal 5 ya, sorry. Update progress di tanggal 5 sorry di tanggal 3 ya, tanggal 3 kemarin. Gimana progresnya? Jadi secara progres kan kemarin itu gua pengennya jalanin nge-scale up kan, nge-scale up iklan di akun yang baru, akun whitelist ya. eh dengan harapan akun itu tuh lancar gitu, nggak ada problem-problem kayak akun ke reject, eh ya kayak gitu, akun ke reject dan reviewnya lama. Itu yang gua harapkan di hari kemarin kan, gua ngomong gitu. Jadi gua upload iklan tuh udah langsung lancar aja gitu. Nah, ternyata hasilnya sama aja teman-teman. Jadi hasilnya tetap ke reject juga. Bahkan itu ya gue memang sengaja sih pakai kreatif yang ke reject di akun sebelumnya gitu. Karena gue pengen nyoba nih. Ini masalahnya ada di akun gua atau benar-benar hanya di pure di kreatifnya, di kontennya. Ya udahlah gue sengaja make konten yang di sebelum diedit yang kena reject di akun sebelumnya. Gue coba tetap ke reject teman-teman. Ya, tetap ke reject dan kalian tahu itu benar-benar gue eksperimennya ini udah clear banget. Meta tuh gak jelas. Gue nggak tahu nih kayaknya memang mungkin si Meta tuh udah kayak ngedetect gue mungkin ya. Ngedetect gue tuh memang agak sus ya. Jadi dia kayak ngerestik terus, biar gua ngurus terus gitu ya. Jadi sama dia ya di restrict mulu gitu karena gue mungkin melakukan hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Karena gue sempat mungkin nganggurin, ngasal minta review aja. Karena gue sempat kayak gitu sekali kayak ini restrict gue langsung review aja lah tanpa gue edit. Jadi mungkin kayak gitu gitu karena itu. Tapi enggak lah, maksudnya enggak sebodoh itu. Maksudnya ya gue selama udah ngejalanin iklan, ya Meta lu tahu sendiri gue udah lancar-lancar aja nih. Yang dimana yang gue kalau edit nih misal gue tuh stepnya selalu gini kalau akun kontennya kena restrict. Jadi pertama yang gue edit caption dulu dikit-dikit. Caption gue publish lagi, gue nunggu proses dan review. Restrict lagi, oke berarti ke kontennya nih harus diedit nih. Lu tahu apa yang gue edit? Cuman ngecilin musiknya doang bos. Itu aja udah langsung bisa jalan. Kayak nggak penting banget gitu loh. Ya mungkin kekencengan gitu ya lagu ya. Nah, tapi nih ke depannya gue bakal pakai volume yang di bawah gitu ya, di bawah normal. Padahal gue secara volume gue normal terus teman-teman. Gue nggak pernah di overin gitu untuk mungkin mikirnya untuk ngehook enggak. Gue pure pakai level yang normal gitu volume. Ya, tapi tetap kena reject. Jadi ini kayak permainan cuman jadinya intinya nih ya gue harus udah menerima keadaan ini. Gue harus udah menerima keadaan bahwa akan selalu di-reject. Udahlah, gue terima aja gitu. Nah, terus insight yang baru, gue kayaknya ini sempat nyampein juga sih soal ini. Jadi, kenapa ke-reject mulu? Pertama, itu mungkin karena si objektifnya adalah engagement. Dan ya destination-nya CTWA. Jadi, itu yang katanya nih, yang gue baru dengar itu memang rentan kena restrict atau ya ke-reject gitu. Bahkan kalau orang-orang yang bener akun-akunnya tuh yang baru banget gitu ya, yang kayak accountnya tuh baru banget bikin, pakai CTWA, terus ada kena masalah dikit, langsung ke banned gitu. Gue denger-denger sih gitu dan itu terkonfirmasi oleh
ya para komunitas advertiser yang pemula gitu ya. Dan yang udah para suhu juga dia bilang ya memang gitu, banyak sering ada masalahnya. Di situ kayak gue udah mulai oke lah, udah nerima gitu ya. Memang ini mungkin yang harus dihadapin gitu. Nah, jadi ya udah, hasilnya begitu. Nah, terus apa nih yang selama ini gue simpulin dan udah gue jalani nih secara progres. Pertama mungkin secara progres dulu ya. Nah, jadi kan kena restrik, gue baru ngurusnya itu pas maghrib, ya pas sorean tuh, pas udah pas pulang kantor. Gue baru urus, jalan, dan jalannya lebih slow. Nah, kenapa lebih slow? Karena kemarin, karena gue ada perpindahan ke akun yang whitelist, itu gue top up kan, top up saldo lagi. Yang bener rencana gue adalah 200.000 kan, pas itu gue bilang. Nah, sedangkan untuk kalau mau top up di akun whitelist, itu tuh udah langsung final dapat kena PPN-nya, terus ditambah lagi ada admin fee kayak gitulah, fee 5% tuh kampret sih. Ya, bukan kampret sih maksudnya, ya udahlah namanya orang bisnis gitu ya, kasih fee. Jadi fee untuk si order online-nya gitu ya, sebagai penyewa akun whitelist. Itu 5%, PPN jadi udah langsung bayar di situ, kena 5% tambah 5% lagi, ditambah ada biaya admin transfer, bangke banget gitu loh. Mau naik haji lu gitu. Maksudnya ya itulah jadinya, biaya iklan ya gua nggak plak ketiplak 200.000. Jadi gua potong jadi 150.000. 150.000 tuh. Total itu dengan PPN 11% dan 5% fee, tambahan lagi goceng adminnya, itu total 179 atau 174 gitu ya, 174.000. Ya udahlah top up gitu. Jadi nggak kepake pure 200.000 untuk ads. Ada biaya admin kayak gitu. Ya sebenarnya pakai akun personal juga itu kena PPN doang. Tapi gak ada CV kayak gitu ya karena bukan sewa kan akunnya. Jadi kalau kayak gitu ya gue pikir-pikir ya kayaknya pakai akun personal aja lah kalau kayak gitu ya. Nggak kena masalah kok gue. Masalahnya sama aja kok gitu ya. Dan masalah soal payment nih, tiba-tiba payment credit card gue itu bisa anjing. Tiba-tiba narik saldo bangke. Jadi saldo gue nggak nyadar, saldo gue udah habis tiba-tiba di akun personal gue, akun apa, etikan yang pertama. Tiba-tiba ada ketarik loh, kok ini ada ketarik? Padahal pas itu nggak bisa verifikasi katanya. Tetap ketarik. Aneh. Ya jadi gitu, tiba-tiba ketarik. Kalau itu gue bahkan balik lagi ke akun personal gue aja, accountnya. Tapi gue akan coba dulu sih sebulan ke depannya ya. Nah, di sebulan ke depannya gue akan pakai akun whitelist dulu karena katanya kan iming-imingnya jualan jadi lebih lancar gitu. Ada yang bahkan bilang lebih gacor ya. Gue sih kurang percaya sama itu tapi ya we never know if we never try. Jadi itu yang ingin gue lakuin ke depannya. Nah, terus ini soal strategi ke depannya nih. Budget gue kan udah mau habis nih. Sisa 150.000 doang. Gue udah kayak kepake ini kayaknya masih di bawah 50.000 ya untuk di satu hari ini karena baru jalan tadi kan. Masih di bawah 50.000. Jadi sisa 100.000 lagi nih gitu lah anggap aja. Apa nih strategi ke depannya yang dimana kalau udah sisa 100.000 itu berarti sisa 2 hari doang kan. Sisa 2 hari, sedangkan challenge masih ada sisa. Apa yang gue akan lakuin? Yang akan gue lakuin adalah organic marketing. Ya, gue nggak punya budget, gue melakukannya dengan organik. Nah, di hari ini, di hari tadi, itu gue udah lakuin sebenarnya. Gue udah udah bikin beberapa konten tuh di hari malam tadi. Gue udah uploadin ke Instagram untuk stok gitu. Jadi feed gue tuh penuh
Itu gue baru kerjain 3, cepet tuh dalam satu waktu, bisa. Yang intinya sih itu kepenuh aja, fulfill. Nah, gue juga pengen melakukan organic marketing tuh yang ada secara seriusnya gitu, dengan konten reels. Karena gue lihat ada kayak advertiser melakukan itu, itu real, maksudnya itu works gitu. Jadi organik. Penasaran gue juga sebenarnya sama orang itu. Dia belum sharing sih di kelasnya. Jadi gue sangat menunggu itu. Tapi tetap gue akan lakuin apa yang gue tahu aja. Ya dengan konten-konten apa yang gue bisa buat, yang gue bisa olah gitu ya. Strategi apa yang bisa gue implementasikan dengan resource yang terbatas. Itu gue lakuin aja udah. Jadi nggak perlu banyak overthinking. Oke? Gue belajar digital marketing selama ini, mestinya gue bisa gitu. Maksudnya gue tahu apa yang harus dikerjain gitu sih. Oke, itu kedepannya akan gue lakuin kalau budget iklan udah habis. Gue akan optimasi dari segi organiknya gitu. Jadi walaupun iklan habis, gue nggak mau kayak diem aja menyerah gitu, kayak nggak mau ngapain, nggak. Malah gue harus melakukan hal yang lain untuk mensupport ini challenge gitu. Walaupun ya kemungkinannya sangat kecil gitu ya kalau organik itu akan lama. Tapi nggak apa-apa, harus dicoba aja intinya. Ini challenge ini intinya mencoba aja udah guys. Nggak usah mikirin hasil, hasil, hasil gitu. Ya, kalau ngomongin hasil, gue lagi nggak menghasilkan hari ini. Padahal kan kemarin-kemarin selalu menghasilkan tiap jalan iklannya. Dan oh iya untuk uh, performance gimana, itu anehnya performance ads itu kayak semakin turun CTR-nya. Aduh, kampret banget. Apakah ini tanda-tanda produk udah nggak winning atau memang algoritmanya gitu ya, gua harus memperluas audiens lagi apa gimana gitu. Nah, ini yang akan gue konsulkan sih ke komunitas, gue nanya-nanya teman-teman gimana pendapatnya gitu ya. So itu aja update-nya, see you di episode selanjutnya 30 hari sebelum 20 tahun. Bye bye.